Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nikmatullah, NIM 123002104 dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biomekanika yang untuk memenuhi tugas praktikum 6 mata kuliah Fisika Kesehatan yang diampu oleh Ibu Ima Kurniasuti STMT dan Ibu Lailatul Husnul Rizki SSTMPH. Adapun 4 topik yang saya bahas, yang pertama yaitu pengertian dari biomekanika dan biomekanika kerja, yang kedua yaitu jenis biomekanika, yang ketiga penerapan biomekanika, dan yang keempat yaitu penjelasan tentang tulang, konektif tisu atau jaringan penghubung, dan otot atau muskel. Langsung aja, selamat menonton. Pertama yaitu pengertian dari biomekanika dan biomekanika kerja. Biomekanika merupakan suatu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme gerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Sedangkan biomekanika kerja yang disebut juga okupasional biomekanik yang mempunyai definisi yaitu studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan, mesin, dan material sehingga pekerja dapat meningkatkan performansinya dan di sisi lain dapat meminimalkan resiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa biomekanika menyangkut masalah faal tubuh, keilmuan fisika dan perilaku manusia. Biomekanika kerja mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanika gerakan anggota-anggota tubuhnya. Pengetahuan tentang biomekanika sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pendekatan yang efektif dan ilmiah dapat membantu manusia bekerja dengan aman. Contoh aplikasi dari biomekanika adalah penetapan berat badan angkatan yang direkomendasikan pada pekerjaan penanganan material secara manual, sehingga mengurangi terjadinya cedera tulang belakang bagian bawah atau lower back pain. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu jenis-jenis biomekanika. Biomekanika dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu general biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dalam general biomekanik sendiri meliputi dua bagian, yaitu yang pertama biostatis adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Yang kedua yaitu biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Selanjutnya, jenis biomekanika yang kedua yaitu okupasional biomekanik. Berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanik ini kolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung atau konektif tisu, dan otot. Topik yang ketiga yaitu penerapan biomekanika. Aktivitas yang dilakukan manusia tetap membutuhkan usaha fisik dan penanganan manual terhadap material dan peralatan. Sehubungan dengan ini, kegiatan manual material handling atau MMH tetap diperlukan untuk kondisi-kondisi kerja. Adapun dampak negatif MMH adalah kesehatan dan keselamatan kerja. 25% kecelakaan kerja terjadi akibat salah urat pada punggung. Di negara industri, diperkirakan 70% sampai 80% penduduk mengalami berbagai macam sakit punggung atau back pain berdasarkan data
Perkiraan terakhir, sekitar 10% sampai 15% populasi mengalami sakit punggung bagian bawah atau low back pain. Suatu lembaga yang menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika, National Institute for Occupational Safety and Health, melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biomekanik, yaitu 1. Berat dari benda yang dipindahkan. Hal ini ditentukan oleh pembebanan langsung. Yang kedua yaitu posisi pembebanan dan dengan mengacu pada tubuh. Hal ini dipengaruhi oleh jarak horizontal beban yang dipindahkan dari lantai, jarak vertikal beban yang dipindahkan dari lantai, sudut pemindahan beban dari posisi sagital atau posisi pengangkatan tepat di depan tubuh, dan jarak perpindahan vertikal dari titik asal beban tujuan. Frekuensi pemindahan. Hal ini dicatat sebagai rata-rata pemindahan per menit untuk pemindahan yang berfrekuensi tinggi. Frekuensi terpisah layak diberikan untuk setiap pemindahan yang berbeda. Periode atau durasi total waktu yang diberlakukan dalam pemindahan pada suatu pencatatan dapat ditentukan sebagai kurang dari 1-2 jam atau 2-8 jam. Berdasarkan penelitian terakhir yang dicantumkan dalam revisi Nios Guidelinas, dikemukakan 2 buah faktor penggali yang mempengaruhi berat beban yang boleh diangkat adalah 1. Pengali asimetrik, yaitu pemindahan dengan postur di luar postur sagital dengan membentuk suatu sudut maksimal 900. Yang kedua yaitu pengali kopling. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengaruh adanya handle pada RWL atau Recommended Weight Limit mengakibatkan pengurangan beban dalam pemindahan beban. Dapat segera dipahami bahwa tingkat kecelakaan muskuloskeletal atau jumlah kecelakaan per jam orang pada pekerjaan meningkat secara signifikan bila 1. Benda yang dipindahkan semakin berat, 2. Benda yang dipindahkan jaraknya semakin jauh dari tubuh, 3. Benda yang dipindahkan semakin jauh dari ketinggian optimal pengangkatan beban secara sagital. Ketinggian optimal pengangkatan beban 70-80 cm atau ketinggian ujung jari dari lantai pada posisi tangan lurus ke bawah. Yang keempat yaitu benda yang dipindahkan semakin sering dipindahkan. Yang kelima, benda yang dipindahkan semakin menyimpang dari posisi sagital. Yang keenam, benda yang dipindahkan susah dipegang. Yang ketujuh, pemindahan beban semakin jauh. Dan yang terakhir yaitu durasi atau lamanya waktu bekerja semakin besar. Topik yang terakhir yaitu penjelasan mengenai tulang, konektif tisu atau jaringan penghubung, dan otot. Yang pertama, tulang. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung atau konektif tisu, yakni ligamen, kartilage, dan tendon. Dalam aplikasinya di biomekanik berhubungan dengan kerangka manusia. Yang kedua yaitu jaringan penghubung. Jaringan penghubung meliputi 3 bagian, yaitu 1. Kartilage. Cartilaginous adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contohnya sambungan tulang iga dan pangkal tulang iga atau sternum. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebra atau ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai intervertebral disc, yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti atau Paplicor. Vertebrae juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, menengadah, dan memutar. Sedangkan disc berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Kedua ada ligamen.
Ligamen berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan atau joints. Adapun contoh sambungan ligamen diantaranya seperti gerakan mengangkat tangan, sambungan siku dan sambungan bahu, pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya, dan gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolageno yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Yang terakhir ada otot. Otot berbentuk atas fiber atau fibri dengan ukuran panjang antara 10-40 mm dan berdiameter 0,01-0,1 mm, dan sumber energi otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Aerob yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat, sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan mensuplai lemak, karbohidrat, dan oksigen ke dalam otot. Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dalam darah akan menurun drastis di bawah normal, dan kebalikannya, kadar asam laktat akan meningkat. Dan kalau sudah demikian, maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan, kemudian istirahat dan makan makanan yang bergizi untuk membentuk kadar gula dalam darah. Anaerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk asam laktat. Asam laktat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal karena kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai darah yang dipompa dari jantung. Contohnya, jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak, lari jarak dekat atau sprint, dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah merupakan proses kontraksi otot yang telah disederhanakan analisa pembangkit energinya, dan sekaligus menandakan arti pentingnya aliran darah untuk otot. Oleh karenanya, para ergonom hendaklah memperhatikan hal-hal seperti berikut untuk sedapat mungkin dihindari. Yang pertama, beban otot statis atau static muscle load. Yang kedua, oklusi atau penyumbatan aliran darah karena tekanan, misalnya tekanan segi kursi pada popliteal atau lipat lutut. Yang ketiga, bekerja dengan lengan berada di atas dan yang menyebabkan siku aliran darah bekerja berlawanan dengan arah gravitasi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada praktikum selanjutnya.